Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, selamat datang di Hijrah Mu'alaf Channel. Sebuah ruang berbagi, ruang belajar, dan ruang penguatan iman bagi kita semua yang sedang berproses dalam perjalanan hijrah. Di channel ini, kami menghadirkan ceramah, kajian, serta kisah nyata perjuangan iman dari berbagai tokoh dan sosok inspiratif, terutama mereka yang dipilih untuk menemukan hidayah dan berhijrah dari non-muslim menuju Islam. Kisah-kisah ini bukan untuk membandingkan, tetapi untuk menguatkan hati, membuka pikiran, dan meneguhkan keyakinan bahwa hidayah adalah anugerah terbesar dalam hidup. Setiap perjalanan hijrah memiliki luka, pertanyaan, pengorbanan, dan keberanian. Semoga apa yang dibagikan di channel ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa iman harus terus dijaga, dirawat, dan diperjuangkan sampai akhir kehidupan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Hijrah Mu'alaf Channel agar tidak tertinggal konten kajian dan kisah hijrah lainnya. Like video ini jika terasa bermanfaat. Share kepada keluarga dan sahabat, karena bisa jadi video ini menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Tulis komentar sebagai bentuk dukungan dan doa untuk para pejuang hijrah. Semoga makin menguatkan iman kita, melapangkan hati kita, dan menuntun langkah kita di jalan yang diridainya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik ketika disampaikan sama tim bahwa akan ada tamu kita dari Kalimantan jauh-jauh, bahkan dibilang ini asli Dayak loh. Ketika kita dengar nama Dayak itu kan identik dengan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Boleh nggak ceritain waktu ada di sana terkait masalah abang sebelum masuk Islam? Baik, ini kita Flashback. kembali flashback lagi ya. Alhamdulillah. Jadi memang nama saya ini Dominikus Sandang. Ya. Kalau Dominikus ini berarti identik dengan identitas suatu agama. Nah, betul. Dan agama saya sebelumnya, sebelum Islam ya, itu Katolik. Katolik. Okay. Katolik. Dan alhamdulillah saya menemukan hidayah ini tahun 2020 bulan 3 tanggal 24 itu akad syahadat. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah mengalami proses pencarian lah spiritual di tahun 2019. 2019. Ya, Tahun 2019. Itu prosesnya gimana, Mas? Bisa sampai akhirnya ada yang apa yang men-trigger abang akhirnya sampai mau memeluk Islam gitu? baik. Jadi ketika 2019 itu puncak di mana saya betul-betul sudah berteman ya dengan beberapa orang. Circle saya juga Muslim. Oke. Karena saya kan masih kuliah waktu itu. Dan alhamdulillah ketika di bangku perkuliahan itu, teman Muslim saya termasuk teman yang taat di agama. Oke. Alhamdulillah seperti itu. Nah, jadi waktu itu ada satu orang teman yang saya lihat itu istiqomah banget sholatnya. Oke. Ya, sebenarnya sih bagi saya itu membazir waktu ya. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan tugas kuliah, kita ngumpul bareng teman, tiba-tiba izin sholat. Oke. Nah, kan asik nih kalau lagi ngobrol kan. Lagi asik tiba-tiba nikah. Iya, nggak asik dong. Kita lagi ngobrol ya tentang tugas kuliah, habis itu tentang organisasi, tiba-tiba izinnya sholat. Dari situ saya ya ada sedikit penasaran, kenapa sih mereka ini sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat, 5 waktu sholat, dikerjakan terus. Dan bahkan beberapa kali juga ketemu teman ini sholat duha juga. Nah, alhamdulillah dari situlah mulai saya kulik-kulik tentang Islam. Tapi sebenarnya saya cukup terpancing dengan satu orang teman. Satu orang teman di bangku perkuliahan. Oke. Kemudian satu prodi juga. Jadi dia teman yang hijrah ceritanya. Oke. Kalau udah orang lagi hijrah, itu lagi semangat-semangatnya tuh. Betul. Jadi baik Muslim maupun non-Muslim diajaknya. Ya katanya sih ajak debat lah. Ajak debat. Aja debat. Jadi dia bilang, ayo diskusi agama katanya. Nah, tapi nggak ada yang hiraukan juga sih sebenarnya. Tapi ya nggak tahu kenapa, karena saya juga penasaran waktu itu kan posisinya dengan agama Islam ini. Jadi saya ya terpancing lah ceritanya, terpancing untuk ikut ya diskusi sebenarnya, bukan debat juga sih. Oke. Dan memang apa yang mau diskusikan, saya bilang. Dan saya juga ada pertanyaan sih sebenarnya yang pengen juga dijawab gitu. Benar nggak sih agama kalian itu agama yang nyembah berhala katanya?
tahu dari mana saya bilang. Nggak ada lah. Oh, dia ajukan pertanyaan ke abang. Iya, ngajuin pertanyaan, nggak ada lah saya bilang kan. Tapi kan jelas katanya, itu kan ada bentuk patungnya, habis itu ada fisiknya yang pastinya. Nah itu disembah. Enggak, itu perantara doang. Itu kayak mengingatkan histori aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kita nyembah Tuhan. Nah, tapi ya kembali lagi bertanya, apakah itu bukan patung, sedangkan sebenarnya kan kalau di Islam itu memang udah memberantas kesyirikan kan, jadi ada ya wujud segala macam lah. Tapi saya bilang enggak lah, gini analoginya saya bilang. Dan ini saya jawaban dapat dari beberapa channel pastor ya, karena saya waktu itu kan Katolik. Jadi saya inilah cari tahu, oh ternyata jawabannya adalah saya ini tanya sama teman, punya nenek tidak? Punya. Sudah meninggal, mohon maaf udah meninggal atau belum? Sudah meninggal. Kangen nggak sama nenek? Ya kangen sih. Terus kalau kangen ngapain? Terus ya ada foto nggak di rumah? Saya bilang kan selanjutnya ada. Biasa ngelihat nggak? Ya disitulah saya bilang, begitulah patung itu. Itu tuh bukan ya sesuatu yang berkaitan dengan kita nyembahnya, tapi kita mengingat histori perjuangannya. Ceritanya seperti itu. Nah akhirnya panjang lagi diskusinya karena nggak sampai di situ. Makin seru diskusinya. Iya, makin seru juga. Maksudnya bukan hanya di situ. Nah, lewat itu diskusi satu. Oke. Lalu lanjut lagi. Nah, ini kebetulan karena circle saya Muslim, kebetulan bulan Ramadan waktu itu. Bulan Ramadan. Ya, karena kita di situ ngumpul-ngumpul bareng, ya ada 3 non-Muslim dan sisanya Muslim semua. Ada sekitar 10-an orang. Jadi ada 7 yang Muslim, 3 yang non-Muslim. Salah satunya saya yang non-Muslim. Kami bareng-bareng nginap di satu tempat. Jadi kayak kita diskusi bareng, organisasi lah ceritanya. Nah, jadi ayo kita ini sahur bersama katanya. Oh ya ikut sahur bersama ya. Ya karena kan ini teman kan, akrab juga. Akhirnya ikutlah sahur bersama subuh-subuh hari ini. Nah, cuman ada perjanjian ceritanya kita nih. Tapi setelah sahur jangan buka siangnya, biar kita nanti bareng-bareng lagi bukaannya. Nah, jadi yang rasa tertantang juga kan. Oke. Nah, itulah. Alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar, tapi ya sempat juga siang hari itu kepikiran kan, aduh enak juga nasi padang ya. Bayangkan kan, kita kan non Muslim, nggak wajib juga. Iya benar. Tapi emang enak juga nasi padang nih ya katanya. Tapi ya nggak lama setelah itu mikir juga kan, tapi kan tadi ngobrolnya kita sepakat, dan ternyata ketika saya mau beli makanan pun teman-teman ada yang lihat kan, katanya tadi kesepakatan bantu ikut puasa juga katanya, kok malah mau bukaan katanya. Oh iya ya, oke lah saya bilang. Nah nggak tahu kenapa ternyata teman-teman tuh nggak jadi bukaan bersama ya, maksudnya tuh kita buka bareng itu di satu tempat di mana itu memang khusus Muslim semua. Jadi kampus itu menyediakan buka bersama ceritanya. Ya, yang non Muslim ikutlah ceritanya. Dan yang cewek berdua orang ini kan saya sendiri laki-laki yang non Muslim. Ikut juga ceritanya. Ikut juga. Nah, kalau saya nggak nampak dong. Kayaknya saya nggak perlu harus pakai peci juga kan, maksudnya. Ya laki-laki nggak nampak lah. Tapi kalau perempuan kan nggak pakai hijab nampak. Ya tapi teman-teman juga ikut tetap. Ya ditanya lah sama beberapa teman kan, ikut buka bukannya non Muslim ya? Nggak masalah kan, ini nggak ditegur juga saya bilang kan, ini kebetulan ada teman-teman ngajak bareng. Oh iyalah, akhirnya bukanya ikut, sholatnya tak ikut. Sholatnya tak ikut. Alhamdulillah. Nah jadi setelah dari situ lanjut, ya sempat kepikiran juga kan ceritanya. Oh iya kayak gitu ya, baru nampak cara sholat orang Muslim itu seperti apa. Oh begitu sholatnya orang Muslim. Apa sih yang disembah? Kan di situ bukan musola juga, bukan masjid juga, kan ini tempat gedung besar. Buka bersama. Kok bisa sholat di situ? Sedangkan nggak ada satupun yang betul-betul menunjukkan ada sesembahan ataupun ada simbol yang membuat mereka bisa sujud di situ. Nah kepikiran tuh, oh iya ya. Jadi selama ini mereka nyembah apa? Ya gitu, mulai timbul kan? Sempat ada ya? Sempat. Nah, ketemu lagi sama teman yang tadi hijrah, diskusi lagi nih ceritanya. Nah, ngomongin tentang tauhid.
Oke, lanjutan part 3 nih. Ya, berarti nih. lanjutan kan. Terus karena tadi sudah saya sampaikan juga kenapa kami bukan nyembah ya, maksudnya kami itu ibadah melihat patung itu ya sebagai perantara doang, mengingat histori. Jadi saya nanya balik, kalian kan Tuhannya nggak berwujud, nah gitu. Kalau nggak berwujud, berarti apa ya selama ini sembah? Bulan kah? Nah, gitu random lah pertanyaan saya kan. Karena tahunya di masjid-masjid itu ada bulan juga kan. Ya, bulan. Jadi tahunya itu yang disembah kan gitu. Dan ternyata teman bilang, ya coba bayangkan. Sesuatu yang sempurna itu tidak akan pernah bisa dipikirkan secara logika. Nggak nyampe nih otak kita nih, nggak nyampe logika kita nih. Itulah sempurnanya Tuhan gitu. Coba bayangkan. Kita ini sebenarnya misi para nabi itu adalah memberantas kesyirikan, sesembahan. Nah, terus dengan adanya foto lagi, dengan adanya patung lagi, itu sama saja melakukan hal yang sama sebelum ada nabinya. Nah, dari nabi-nabi itu diutuskan memang memberantas itu. Sampailah akhirnya mikir kan, oh iya, yang kita sembah ini ada wujud. Sedangkan Islam memang betul-betul tidak ada wujud. Tapi masih tidak nerima juga salah satunya adalah, kenapa tidak ada wujud? Kami ada wujud, jadi kami yakin. Karena ini Tuhan ada berarti. Yes. Nah, berarti identitasnya lengkap dan keberadaannya pun bisa kita rasakan sebenarnya kan, segitu saya bilang. Justru kalau di Islam itu memang tidak ada wujud, tapi rasanya ada. Dan ada Quran juga salah satu pedoman hidup manusia. Nah, itu belum peduli lah saya waktu itu. Sampai akhirnya saya bilang, oke, menarik nih, saya mau diskusi lagi lebih lanjut, dan itu di kafe. Nah, ini lebih serius, karena tadinya kan cuma di kampus, ini kan udah di kafe, udah pindah lah. Nah, pindahnya saya pengen mempertanyakan betul-betul detailnya, bagaimana sih konsep Tuhan yang sempurna itu tadi? Dalam Islam. Dalam Islam. Nah, semenjak itu, Ya, dong, Ustaz. semenjak itu saya lalu menyiapkan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan saya memang saya tidak betul-betul membuka kitab ya waktu itu. Maksudnya memang ini kegelisahan hati saja. Karena selama ini kan kita taunya dari pastor, ya kan. Nah, semenjak itu saya tanyakan, ngobrol-ngobrol tentang Tuhan, saya bilang. Nah, kenapa sih teman-teman itu menyembah sesuatu yang tidak ada sama sekali? Kan tadi udah disampaikan katanya, Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak bisa dipikirkan atau tidak bisa dianalisa seperti logika itu atau digambarkan ya, tidak bisa digambarkan. Nah, kalau di Kristen kan jelas Allah itu seperti rupanya manusia. Nah, kalau itu saya sampaikan ke beliau. Nah, timbul ini satu jawaban yang spesial bagi saya. Yes. Ini Tuhannya berwujud kan katanya. Iya, berwujud. Nah, bayangkan Tuhan ini berwujud. Seperti apa Tuhannya? Saya bilang tinggi, putih, ya mungkin gondrong ya, dan berjanggut. Ya, berjanggut. Bule-bule lah mukanya, Eropan banget lah gitu. Kan dari Israel. Yep. Nah, gitu. Nah, itulah ketidaksempurnaannya. Wah, gimana nih? Ternyata, coba bayangkan. Kita ini macam-macam suku dan ras. Di Eropa kan tentu ada ciri khasnya sendiri. Asia tentu ada ciri khas sendiri. Dan ada pembedanya. Ada kulit putih, kulit hitam. Ada rambut lurus, rambut keriting. Ada pendek, ada tinggi. Dan bisa jadi ada yang lebih tampan dari Tuhan yang saat ini sedang sembah. Atau sedang diwujudkan gitu. Nah, dari situlah saya mulai timbul. Oh iya ya, ini kan tidak adil ya. Kok Tuhan seperti itu? Tapi saya sempat buka kitab. Kami punya konsep Trinitas kan. Nah, itu dipertanyakan juga sama teman. Memang diskusinya agak panjang itu. Dari jam Ba'da Isya sampai jam 12 malam. Diskusinya. Jadi selanjutnya Trinitas itu seperti apa sih konsepnya? Gini-gini saya bilang. Kami itu punya konsep Trinitas. Itu sebenarnya simple kalau diimani. Jadi ketika Allah Bapa di atas, di surga, turun ke dunia, kan waktu itu gini percakapan simpelnya. Ada malaikat Gabriel di agama sebelumnya. Kalau kita di Islam kan Jibril. Nah, dia perintahkan malaikat Gabriel. Ini kayak ya santai bahasanya gitu.
Terus cari keturunan Daud yang masih perawan. Nanti saya akan turun ke dunia. Carilah cerita malaikat Gabriel. Oke. Dapatlah nih Bunda Maria, kan masih suci. Nah, terus disampaikanlah, oke, gitu lah kurang lebih kan percakapannya. Ya. Turunlah, jadilah ini apa, seorang janin yang ini kan, yang tumbuh tanpa ada yang namanya Hubungan biologis di ya, sana. hubungan biologis. Nah, itulah namanya Allah Putra tadi. Dia lahir, hidup di tengah-tengah masyarakat waktu itu, ya seperti kita lah. Nah, seperti itu. Mirip seperti gambar Allah itu yang mereka tekankan. Akhirnya, mukjizat-mukjizat juga ditampilkan, banyak mukjizat ditampilkan. Dari situ saya juga ngobrol kan. Sampailah akhirnya, kenapa dia dijuluki sebagai Roh Kudus? Karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Roh Kudus, siap. Roh Kudus ketika dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu melekat pada setiap manusia. Ya, fitrahnya manusia kalau Islam. Yang baik-baik. Terus, saya juga menyampaikan bahwa sebelum adanya Trinitas, kita itu, dosanya itu tidak ada yang menanggung juga salah satunya, dan tidak jelas, tidak ada harapan ketika Yesus belum datang. Nah, bayangkan. Waktu itu konsepnya seperti ini. Manusia berbuat salah, dosa, maksiat, segala macam. Ketika mati, ya mati aja. Tidak ada harapan hidup lagi ke dunia selanjutnya. Itulah, kalau di Kristen itu nerakanya, itu di kuburan. Nerakanya di kuburan? Ya, neraka itu kuburan. Oke. Karena tidak ada yang namanya bangkit lagi. Dan Yesus turun ke muka dunia, ke muka bumi ini sebagai penembus dosa itu, manusia. Jadi mereka ini yang tadinya berbuat salah, bermaksiat, dan macam-macam itu, ketika bertaubat, percaya kepada Allah, dan percaya bahwa Yesus itu utusan Allah, nah itu terdapat di surah Yohanes. Ini terdapat di surah Yohanes bab 7 ayat 13. Boleh di-searching kebenarannya. Nah, terus di situ kan jelas Yesus itu diutus oleh Allah Bapa. Nah, masalahnya adalah waktu itu yang saya pikirkan ya udah sampai di situ aja. Maksudnya itu ya udah ini memang penembus. Sampailah ada kalimat Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu kan Allah kenapa engkau Bapa kenapa kau tinggalkan aku? Kan berpaling tuh bapaknya, berpaling dari Yesus. Karena Yesus itu sedang menanggung dosanya manusia. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka pada akhirnya adalah konsep di mana ketika ada ini ya, maksudnya ada dosa-dosa ini bisa ditebus di gereja-gereja. Nah, kayak gitu, mulai timbul itu. Nah, jadi ketika manusia percaya kepada Allah, percaya kalau Yesus itu utusan Allah, maka semaksiat-maksiatnya mereka, seberdosa-dosanya mereka tadi, ketika melakukan doa tobat, percaya itu, mereka akan bangkit ke surga Allah Bapa itu tadi. Oke. Kayak gitu, konsep masuk surganya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu waktu itu, apakah ini tidak sempurna gitu? Dan kawan saya bilang tidak sempurna, masih kurang gitu. Kenapa sampai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Susah bener jelasinnya ya temannya. Kayak tidak nerima logikanya gitu. Tapi ya teman juga ngotot gitu. Memang seperti ini konsep yang tidak sempurna ini. Karena kenapa tidak satu Allah aja, sedangkan dia berkuasa, dia bisa menebus dosa manusia, seharusnya kayak gitu kan. Nah, lama saya berpikir juga kan, nggak sengaja setelah acara kita diskusi selesai, saya dapat channel. Channel waktu itu channel Muslim Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Nah, Dr. Zakir Naik ini dia kasih tahu ke itu. Pokoknya pesertanya bukan hanya Muslim lah, ada non Muslim juga. Iya banyak. Dia kasih pertanyaan yang betul-betul kayak buat kita tuh bergegas buka Quran, buka Alkitab. Sebutkan ayat mana di Bible mengatakan Yesus dirinya Tuhan. Dan saya langsung cari banget. Saya lagi baca waktu itu, udah sebulan loh saya baca, tapi ya enggak juga betul-betul saya rutin, tapi tetap baca gitu. Satu hari itu adalah satu lembar gitu dibaca kan. Baca. Sampailah ketika ditanya itu, saya sampai searching juga di Google kan, karena emang banyak tebal juga kan, mau dibaca. Yep. Ternyata nggak ada gitu. Kalaulah seandainya
di situ ada ayat mengatakan Yesus itu Tuhan, udah saya tetap kuat di iman saya gitu. Nah, ceritanya sampai di situ untuk yang bagian konsep ketuhanan. Bagi saya, oh iya ya, jadi timbul pertanyaan. Jadi kitab ini kontradiksi juga ya. Sudah mulai ragu berarti di saat itu. Mulai ragu, mulai down iman di agama lama. Karena saya dulu pakai persentase Oke. untuk mengukur keimanan. Jadi waktu itu ketika diskusi udah mulai 50% nerima Islam. Berarti 50-50 Kristen dan Islam. Itu sampai di tauhid saja. Oke. Nah, mulai naik iman itu ketika diskusi yang berikutnya itu 80% langsung naik. Itu apa ini ceritakan tentang kitab. Kitab. Jadi kitab itu saya dengan dosen, jadi satu ruangan khusus. Saya di tempat perkuliahan itu ada yang namanya tutor agama. Tutor agama. Tutor agama itu berarti kan dia punya tanggung jawab menyampaikan tugas-tugas agamanya teman-teman yang masih mahasiswa baru. Dan salah satunya waktu itu saya tutor juga, tutor di agama Katolik. Nah, kami ada diskusi ngumpul-ngumpul lah, berbandingan antara Quran dengan kitab suci. Dan di situ kami lihat, oh ternyata persamaannya lumayan banyak nih. Ya, pertama nama-nama nabi tadi, lumayan banyak. Dan dari situlah timbul bahwasannya ternyata Quran ini mencontek Alkitabnya orang Katolik. Nah, kayak gitu. Jadi sampai di situ, ya udah, saya sempat nanya juga sebelum diskusi selesai, ada ayat yang mengatakan kalau perjanjian lama itu babi itu haram mutlak. Babi itu haram. Babi itu haram. Di perjanjian lama. Perjanjian lama. Ketika perjanjian baru ada kecualinya. Babi itu halal kecuali babi hutan. Oh, ada pengecualian. Ada pengecualian. Berarti perubahan isi ayat dong ya? Perubahan. Oke. Nah, dari situ kayak gimana ya? Nggak konsisten jadi kan? Nggak konsisten dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Maksudnya ya kalau saya memang halal aja gitu. Kenapa harus pengecualian? Babi ya tetap sama babi kan? Ternyata itu yang saya tanyakan waktu itu sama dosen saya, dosen agama. Dosen saya bilang, gini, babi hutan itu makanannya tidak ada yang kontrol. Karena tidak dipelihara. Bebas pola makannya. Ketika dipelihara, babi peliharaan, itu kita yang ngontrolin makanannya. Kita tahu makanan apa saja ya. Nah, tapi apakah bisa halal babi hutan? Bisa katanya. Dia ada yang namanya ketika babi hutan itu ditangkap, dipelihara, dikasih makan, dipelihara, pokoknya seperti inilah peliharaan pribadi lah. Pola makannya dijaga sama kita. Itu halal. Nah, nggak tahu kenapa respon saya waktu itu kayak kurang aja gitu. Kurang masuk aja. Ya babi aja gitu. Nggak harus dibeda-bedakan juga babi hutan, babi ini. Babi rumahan. Kan nggak tahu juga babi rumahan seperti apa. Nah, sampailah di situ saya diskusi lagi sama teman. Karena tadi udah dapat ya perbandingannya, ternyata memang masih banyak kesamaan. Abraham, Ibrahim, Islam, Ismail, ya Yusuf. Kalau di agama Islam, Yosef di ini. Nah, dari situlah mulai kepikiran. Oke. 2019 puncak-puncaknya saya diskusi itu, waktu itu kan ini proses di mana saya tuh sama teman itu udah lagi diskusi, padahal lagi mau menghadapi Natal waktu itu. Nah, saya itu sudah tidak mengikuti Natal waktu itu. Oh, akhirnya nggak sempat ngikut Natal? Tidak, karena ini karena saya masih diskusi panjang juga sama teman dan saya lagi asik-asiknya gitu. Dan saya mikir, udahlah kayaknya memang mulai-mulai tanda-tanda ini mengarah ke Islam, karena udah 50% juga tadi kan. Wow. Nah, sampailah akhirnya diskusi panjang, memang kayaknya hampir tiap hari kami diskusi. Ngobrolin tentang Tuhan aja. Nah, ada momen yang belum pernah saya ceritakan di channel manapun kalau insya Allah. Masya Allah. Nah, jadi memang dibagi-bagi porsinya. Jadi saking saya mencari Tuhan, saya pernah mengosongkan diri saya untuk tidak punya Tuhan. Sempet agnostik. Agnostik, ya. Ateis dong. Kalau ateis kan memang tidak percaya sama Tuhan ya. Maksudnya posisi saya tuh saya tidak tahu Tuhan yang mana nih. Saya percaya konsep Tuhan. Oh, tapi percaya Tuhan ada. Tuhan ada, tapi saya tidak percaya melihat agama. Oh, berarti agnostik ya? Iya, agnostik. Jadi memang saya bilang, ya Tuhan, ini kan udah diskusi juga sama teman kan. Beberapa teman itu udah diskusi, itu udah 50% mas itu, 50-50. Saya bilang, ya Tuhan, saya nggak tahu
sebenarnya saya ini nyembah Tuhan yang benarkah? Atau malah sebaliknya ini Tuhan yang salah? Dan sedangkan saya ini di dunia dilahirkan dalam keadaan sudah punya agama dan ikut agama orang tua. Nah, salahkah saya ketika saya sudah berjuang seperti ini, mencari Tuhan yang benar tadi, tiba-tiba saya meninggal di jalan karena tabrakan atau apa-apa. Pokoknya yang kita tidak duga-duga. Tiba-tiba saya masuk neraka. Adilkah Tuhan seperti itu? Saya bilang. Itu satu. Kedua, nggak tahu kenapa. Hati mengarahkan ya. Ketika saya ketemu gereja, saya salam dengan Yesus. Nah, ketika saya ketemu masjid, saya salam dengan Nabi Muhammad. Akhirnya saya pengen Nabi Muhammad, saya sudah menyampaikan salam. Ketika saya belum masuk Islam, tiba-tiba saya ternyata ya tabrakan atau apa. Nah, saya pengen saya diselamatkan. Kalau memang Nabi Muhammad benar, saya bilang. Tapi kalau seandainya ternyata salah, saya juga menyampaikan ke Yesus yang saya anggap Tuhan. Nah, tapi saat ini saya tidak pernah, baru kali ini saya betul-betul memposisikan tidak ada Tuhan, saya bilang. Tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada agama yang betul-betul saya anggap bisa mengarahkan kepada Tuhan yang benar. Oke, sampai di situ, nggak tahu kenapa ya. Mulai kayak diskusi itu udah setelah balik dari Pontianak sampai ke Sanggau, itu kan banyak gereja, banyak masjid. Pokok sepanjang jalan itu saya salam semua. Itu sekitar 90 km. Itu salam semua tuh. Wow. Itu salam banyak semua. yang disalamin. Banyak yang salamin. Kenapa? Karena memang saya lagi cari Tuhan. Saya lagi cari ketenangan hati. Saya lagi cari atau mempersiapkan kematian yang baik. Saya pengen mati itu dengan bahagia. Sudah sampai kepikiran buat kayak gitu? Sudah sampai kepikiran seperti itu. Wow. Nah, tidak lama setelah itu, setelah balik lagi dari kampung halaman, balik ke kota, kuliah lagi kan, lanjut kuliah, diskusi lagi. Diskusinya udah beda. Oke. Saya bilang, saya tadi sebelumnya dapat diskusi sama dosen itu, bahwa Quran ini mencontek dari kitab suci. Ya. Nah, menurut teman saya, menurut kamu itu gimana? Saya bilang, Nabi Muhammad katanya, itu tidak bisa baca dan tulis. Bagaimana cara dia mencontek? Itu satu. Kedua, coba dilihat. Ada beberapa ayat yang betul-betul menghina Nabi di kitab suci, tapi tidak dengan Quran, malah meluruskan. Nah, gimana tuh? Saya bilang. Nah, dapat ayat ini, ternyata di sini bilang menjelekkan Nabi misalnya gitu. Ternyata diluruskan dengan Quran. Quran ini sebenarnya salah satu yang paling sempurna. Mau lihat buktinya? Buka Quran. Dibuka sama temen itu? Dibuka. Saya belum pernah sentuh kan. Dibuka Quran ini. Pokoknya ini Quran ini sempurna. Nggak ada keraguan di dalamnya. Nah, carilah kitab suci ada nggak? Dari situ saya udah mikir kan. Terus berikutnya, Quran ini tulisannya tidak pernah berubah. Ketika diubah pun satu ayat pasti ketahuan. Sedangkan terjemahan di kitab suci itu bermacam-macam orang yang buat. Dan analoginya ya memang ada penyampaian intinya dari para nabi, kemudian ditulis dengan beberapa orang yang waktu itu sukunya kan perjanjian lama itu kan dari ini ya, Bani Ibrani, suku Ibrani kan. Nah, terus perjanjian baru kan Yunani. Ya. Jadi ketika digabung jadilah Alkitab. Kan kayak gitu. Nah, tentu ini penulisnya beda-beda nih. Belum tentu keaslian terjaga. Seperti itu kurang lebih. Sedangkan Quran, ya fokus aja gitu. Wahyu ini disampaikan Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabat Indonesia semacam. Barulah jadilah Quran. Sedangkan Nabi Muhammad kan memang tidak bisa baca dan tulis. Oke. Dari situ disampaikan, dalam masalah itu, saya lagi mikir. Kalian ada nggak sih, saya lagi mikir tuh ditanya pula kan, kalian ada nggak sih hafiz kitab katanya? Hafiz kitab. Kalau kami nggak ada sih, tapi ahli kitab ada. Saya bilang, ahli kitab ada. Nah, terus kalau kami ada hafiz Quran. Jadi ketika Quran disobek-sobek, dihilangkan di muka bumi, masih utuh dia. Kenapa? Karena ada hafiz-hafiz Quran yang menjaganya. Iya, Quran bisa dihafal ya. Iya, ternyata betul ditulisannya mudah dan tidak ada keraguan di dalamnya kan. Dan akhirnya, oh iya, Quran ini berarti mudah untuk dipahami
mudah dihafal. Dan insya Allah semua orang bisa memahami secara ini detail. Dari situ saya mikir, oh ya udahlah, lanjut nih, naiklah sedikit. mungkin 88% atau 90% waktu itu ya, 90%. Naik itu karena tadi Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis, akhirnya terpatahkan. Makin yakin ya terpatah ya, gimana dia bakalan mau mencontek sedangkan baca tulis aja nggak bisa gitu. Iya, seperti itu kurang lebih. Terus nggak lama setelah itu, nah ini lebih kepada ini ya, kan udah mulai percaya nih dengan Allah. Jadi saya betul-betul kayak, ya udahlah, saya diskusi ini pengen dengar aja lah, saya nggak mau berdebat juga. Saya juga udah nggak punya pertanyaan lagi dah, udah dijawab juga kan. Apa akhirnya apa? Ada, saya mendengarkan lah panjang lebar diomongin. Akhirnya ya udah, saya percaya bahwa Quran ini sempurna, Tuhannya dalam Islam sempurna, terus konsep ketuhanannya pun sangat sempurna. Dan ini yang buat saya semakin yakin adalah ketika saya melaksanakan ibadah, tetap saya ibadah. Tetap ke gereja? Tetap ke gereja. Tiba-tiba menemukan kesalahan-kesalahan kecil. Nah, jadi kayak datang ke gereja. Yang tadinya saya nggak kepikiran, jadi kepikiran. Apa tuh kira-kira? Kok kiri kanan saya nih ada cewek ya? Ada cewek, maksudnya ya seksi juga kan, maksudnya ya biasa lah kan, baju-baju. Mana banyak Chinese juga kan. Karena saya di gereja ini kan, di Pontianak, salah satu gereja di Pontianak. Dan mereka rata-rata ketika udah di gereja ya ke mall atau kemana ada jalan ya sekalian. Jadi nggak ada batasan gitu rasanya, nggak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kemudian bisa jadi karena kita nih punya nafsu. Nah, jadi bisa jadi fokus kita untuk ibadah nih beda jadinya. Oh, mau pengen kenalan atau apa gitu kan, bisa jadi. Dari situ, apalagi laki-laki normal ya. Iya. Jadi saya sepanjang ibadah itu ngadap ke atas. Ngadap ke atas. Kok dulu enggak seperti ini pemikiran saya? Kok sekarang mulai kepikiran ya? Kok aneh ya gitu. Terus kan kalau kita itu kan biasa kencing dulu lah ya kan. Kencing dulu. Ya kayak ibadah ini apa ya yang dicari gitu. Maksudnya kita nih udah ya jarang juga kan, seminggu sekali gitu kan. Tapi kayaknya kurang aja gitu. Akhirnya saya tanyakan, gimana sih konsep ibadah dalam Islam gitu. Nah, jadi di Islam itu sudah diatur. Kalau kami kan punya aturan gereja sebelumnya kan, bukan aturan kitabnya, tapi aturan gereja. Oke. Itu salah satunya mulai saya kepikiran, ini di luar konteks kitab ini udah. Nah, terus kemudian di Quran juga ada perintah sholat, jelas. Nah, dari situ saya mikir, terus gimana proses sholatnya? Sujud kan yang saya lihat tadi sujud. Ternyata orang Islam itu betul-betul menghamba. Maksudnya sujud itu betul-betul, ini kan otak ini, ya termasuk yang paling bergensi ya. Yap. Jadi ketika sholat itu ya sama rata gitu. Bahkan di bawah kondisi, mohon maaf, pantat ya. Lebih pendek daripada bokong. Dari situ ya mikir, iya ya. Dan tidak memaksa kita harus berpenampilan ini ya, glamor ya. Glamor. Dan ya cukup dengan menutup aurat saja sudah terbaik pakaiannya. Kemudian perempuannya juga terpisah. Nah, ada satu momen, oh iya di Islam itu ada yang namanya wudhu. Ternyata wudhu dulu bersih. Kayaknya lebih masuk akal aja gitu. Ketika menghadap Sang Pencipta, kita menghamba ceritanya, beribadah, dengan mensucikan diri terlebih dahulu itu kayaknya masuk akal sekali gitu. Nah, mulai nih, timbul nih. Dan kemudian teman saya juga menjelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan di dunia itu jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Nah, dari situ, jadi Quran ini apa fungsinya? Langsung dibilang, Quran ini adalah pedoman hidup manusia. Apa sih yang mau kita kerjakan di dunia ini? Nah, di situ sudah ada di Quran. Jadi tidak akan pernah melanggar syariat kalau seandainya taat dengan Qurannya. Ini perintah Allah langsung. Dan Allah seringkali bilang kalau dia pencipta. Dia adalah seorang yang betul-betul wajib disebut Allah gitu. Dan ada kalimat-kalimat, ya ini aku gitu kan. Jelas, Allah ada di dalam itu. Dan dari situ saya mulai kepikiran, iya ya, ini jelas gitu. Jelas, dan perintahnya pun bisa kita pahami. Kemudian ada syariat hukum, bagaimana bermuamalah,
habis itu bagaimana kita membangun pondasi keluarga. Ini lengkap udah. Ini memang pedoman hidup, bukan karangan, bukan cerita. Dari situ udahlah. Makin kuat tuh. Makin kuat 99%. Wow, tinggal 1% lagi login ya. 99%. Kawan juga sampai nanya kan, ini 99% kapan loginnya gitu. Tunggu dulu saya. Apa yang buat ragu? Saya udah melaksanakan ibadah waktu itu karena saya udah yakin dengan Islam. Tapi 1%-nya ini keluarga. Keluarga. Kalau udah ngobrolin tentang keluarga saya ini cukup kuat di agama sebelumnya. Termasuk yang taat ya? Termasuk yang taat, walaupun cuma beriman aja sama kitab, nggak dibaca kitabnya. Nah, jadi memang ya udah, saya bilang, saya nunggu inilah ulang tahun aja. Saya bilang, saya tanggal 27 bulan 5 ulang tahun, saya bilang. Waktu itu umur saya 21 kan, mau ke 22. Dikasihlah cara singkat ceritanya sama kawan. Ini kamu udah percaya nih konsep ketuhanan nih? Iya, udah percaya atau belum? Ya percaya, saya bilang. Saya udah yakin bahwa Allah itu Tuhan yang sempurna, saya bilang. Nah, tapi kok nggak mau login? Lebih mementingkan atau lebih memilih yang diciptakannya, makhluk yang diciptakan sama penciptanya. Kok milih makhluk daripada pencipta? Enggak terbalik katanya. Kenapa, saya bilang? Ini saya juga gimana ya, saya dilahirkan ya. Gini katanya, dijelaskan lagi. Ketika orang tua kamu diciptakan di dunia, makanya ada kamu. Tapi ketika tidak diciptakan, tidak diizinkan sama Tuhan untuk diciptakan, maka tidak ada kamu. Jadi kalau seandainya memilih makhluk kebandingkan penciptanya, ya akan double ruginya gitu. Pertama di akhirat rugi, di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Ruginya apa? Karena tidak memilih penciptanya. Tapi ketika kita memilih pencipta, sebenarnya yang kita dapat nanti insya Allah orang tua insya Allah akan ikut. Yakin ya? Nggak bisa juga, saya bilang. Belum masuk nih, kayak belum masuk. Nggak masuk, ini nggak masuk akal ya. Bukan apa ya, maksudnya udahlah, saya ini lahir dari rahimnya ibu saya harus hormat juga sama ibu saya. Ya, Masya Allah. Tapi waktu itu zaman-zamannya COVID-19. Itu tanggal 20 waktu itu. Tanggal 20 itu saya betul-betul kayak dada sesak. Karena sebelum selesai diskusi itu dikasih tahu sama teman. Ini kan udah percaya nih sama Tuhan nih katanya. Udah percaya betul sama Tuhan. Cuman tidak akad syahadat aja. Nah, ketika nanti kita nggak tahu ini kan umur. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Dia nggak ngasih tahu tahun depan ke atau dia ngasih analogi seperti itu kan. Nggak syahadat ceritanya. Udah percaya nih. Karena nggak ada akad kan. Nah, bisa jadi masuk neraka udah katanya kan. Karena nggak percaya tadi. Akhirnya saya mikir, udahlah nanti. Pokoknya bulan 5 tanggal 7 saya masuk Islam, saya bilang. Saya udah betul-betul meyakinkan diri. Dan nggak tahu kenapa setelah dari diskusi itu dadanya sesak sekali dadanya. Nggak tahu kenapa. Dengar lagi COVID-19. Aduh, mulai panik nih, nanti teman saya betul pula kan. Tak nyampe pula, saya belum masuk Islam nih. Saya bilang. Aduh, saya bilang. Udahlah, saya beli obat, minum, masih sesak juga ya. Ini jangan-jangan dikasih nih saya. COVID. Nggak lama setelah itu, ya udah mungkin ini semua udah udah diatur ya. Akhirnya saya bilang, Bismillah, dah saya sadar aja, mandi. Bismillah, saya bilang itu jam 12 malam. Jam 12 malam syahadatnya? Jam 12 malam. Enggak, itu posisi saya sesak. Oke. Nah, jam 1 malam tuh saya mandi. Udahlah, besok saya mau syahadat lah. Saya kasih tahu, tiba-tiba hilang sesak. Hilang. Sesaknya hilang? Hilang. Betul-betul plong rasanya. Dan kemudian saya langsung chat kawan kan, kasih kabar. Siapkan Ustadz, hari ini saya mau syahadat. Allah. Nah, Alhamdulillah, ketika udah selesai semuanya, akhirnya teman juga bahagia kan, luar biasa ya. Akhirnya sadar juga nih orang kan. Setelah melalui tahun yang panjang. Masya Allah, Alhamdulillah disiapkanlah Ustadz. Ya, qadarullah waktu itu memang Ustadznya lagi sibuk lah. Karena kan masjid besar ya, masjid besar dijadwalkan. Tapi dianjurkan untuk syahadat sama teman dulu.
alhamdulillah saya syahadat sama teman, ya bisa juga mempraktekkan sholat, maksudnya dari wudhu, habis itu sholat, alhamdulillah punya persiapan untuk menuju ke syahadat yang lebih resmi. Nah, ketika melaksanakan sholat tuh ya alhamdulillah luar biasa rasanya. Nah, tadinya sebenarnya agak lewat, sebenarnya sebelum itu saya udah coba praktik sholat. Oh, sempat sendiri. lihat HP. Oke. Cuman yang tidak ada rasa sih sebenarnya, malah Beda pusing ya? kepala saya. Malah pusing. Pusing. Belum syahadat itu kayaknya. Belum syahadat. Kan kita nggak tahu ini apa rukunnya, rukun Nggak ada yang sholatnya itu gimana. Ya taunya gerakan aja kan. Tapi sebuah hal yang positif juga ketika mau mencoba meskipun sendiri, meskipun salah kan. Iya. Nah, jadi gini Bang, saya mau tanya terkait agak lebih dalam. After masuk Islam itu kan semua sudah bergembira, sudah senang gitu teman-teman. Itu di lingkup ini pertemanan kan. Lalu gimana dengan keluarga? Apalagi tadi dibilang keluarga itu termasuk yang taat juga gitu. Nah, itulah hampir nyampe ke situ. Jadi memang ketika udah syahadat resmi kan udah tahu juga kan itu nangisnya luar biasa. Kayak apa ya? Saya tuh udah syahadat dengan teman dan ngerasanya udah syahadat ya saya udah masuk Islam. Tapi ketika resmi ditanya, dosa abang ini dihapuskan loh, katanya. Sudah hilang. Udah dihilangkan, insya Allah. Dan doa abang, insya Allah akan dikabulkan, katanya. Jadi itu ya Allah, nangis semua. Nangis saya kan. Kayaknya ini bukan saya banget gitu. Kok nangis gitu? Jarang banget saya nangis. Setelah nangis itu tersidak-sidak ya, saya nangis. Pokoknya luar biasa, air mata tuh keluarnya. Sampai berhenti jeda sebentar. Gara-gara ya nangis. Terus-terusan air mata tuh keluar. Pertama mungkin ingat dosa masa lalu. Dan kedua, tidak terasa. Udah Islam aja gitu. Dari semua perjuangan kita, 6 bulan saya belajar sama teman itu tadi. Akhirnya bisa sampai, kan dari 2019. Sampai 2020. Bulan 3 tanggal 4 itu. Ya setelah itu barulah masuk Islam. Tadinya mau ngasih orang tua tahu itu seminggu kemudian. Seminggu, oke. Ini udah pasti mau ngasih tahu. Ternyata waktu itu ada salah satu channel besar juga ngambil gambar, ngambil video. Ambil gambar abang ketika syahadat. Iya, syahadat. Kan saya juga nggak tahu, kejut juga kan. Ya. Akhirnya syahadat direkam, kemudian diwawancara pula. Wah. Namanya juga orang lagi baru-baru bahagia ya, maksudnya masuk Euforianya Islam. masih Euforianya masih terasa banget, masih semangat banget gitu. Ya sampai inilah takbir lah gitu kan buat konten kan. Masya Allah luar biasa. Nah masalahnya adalah sebenarnya saya udah tahu nih bakalan jadi masalah. Karena saya juga nggak tahu kapan dia upload kan. Ya minimal ada jeda lah tuh dia ngedit kan. Ternyata hari itu langsung upload. langsung upload. Jadi saya untungnya kan saya tinggal waktu itu di Pontianak itu tempat kakak sepupu yang non muslim dan cukup di rumah itu ya di mana-mana ada patung Yesus gitu. Jadi saya ke rumah saya izin ngekos ya, ada kegiatan kemungkinan agak lama. Oh iya enggak apa-apa. Akhirnya susunlah barang-barang semuanya. Setelah disusun barang, akhirnya keluar dari rumah, udah pamit tentunya. Kebetulan lagi enggak ada orang sih di rumah. Izinnya by WA aja. Nah, pindah ke asrama muslim ceritanya. Asrama muslim. Nah, asrama muslim saya kejut benar. Karena ternyata udah viral video saya. Oke. Nah, tadinya mau 1 minggu ngasih tahu orang tua, sekejap bisa tahu keluarga. Itu luar biasa. Dan yang paling penting adalah ketika orang tua tahu, itu sebenarnya orang tua belum buka HP juga sebenarnya. Kan saya syahadat itu kalau nggak salah, kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu lah. Kayaknya hari Jumat lah waktu itu. Nah kemudian di hari Ahad, hari Minggu itu, orang tua saya tuh kayak dibaik-baikin gitu sama orang. Yuk kita ke gereja bareng-bareng ya kan. Ke gereja lah orang tua nih ceritanya bapak saya. Dan alhamdulillah ketika selesai di acara gereja itu, infoknya sudah siap nih. Infoknya sudah siap. Ternyata video saya ditayangin di gereja. Di-play di gereja. Dan yang saya diwawancara itu ditayangin. Sampai takbir-takbir ya? Iya. Ya Allah saya bilang. Masya Allah. Ya waktu itu bapak saya nangis. Ibu saya pasti udah. Karena yang paling menolak itu ibu saya kan. Ibu saya
Habis itu ya keluarga dekat saya juga, salah satu yang paling kuat juga nolak saya itu kakak kandung saya. Dan sampai beliau bilang, ya kita sampai sekarang ini, maksudnya dari beliau tuh bilang, kita sekarang itu bukan saudara kandung, katanya. Sampai di situ kan. Nggak lama setelah itu, karena seminggu di asrama muslim juga banyak teror ya, maksudnya, ya karena kita nih orang Dayak ya, orang Dayak ini kan memang terpantau terus. Tapi memang stigmanya adalah kalau kita orang Dayak masuk Islam itu ya sebetulnya Melayu gitu. Melayu. Oh, Melayu. Suku Melayu. Nah, akhirnya udah kemana-mana nih, maksudnya ada ancaman-ancaman lah yang bentuknya. Contohnya apa ancamannya? Ya, salah satunya kayak ini ya salah satu saudara ibu saya tuh, ini kalau ketemu sandang ini bunuh aja nih katanya. Allah. Nah, jadi memang udah sampai di situ. Nah, ini saya dapat cerita dari orang tua juga sih sebenarnya. Nah, tidak lama setelah itu, karena ibu saya khawatir, karena kita ini kan memang keluarga ini juga ya, pas taat adat gitu. Taat adat tuh kayak hukum adat istiadat. Jadi diselenggarakanlah acara hukum adat. Biar apa? Biar menyelamatkan saya ceritanya. Jadi ketika ada ancaman lagi, berarti orang ini melanggar adat dan orang ini yang bakalan dicari. Gitu. Itu Dayak gitu. Memang kuat secara hukum adat. Dan memang bagus juga secara ini budaya gitu, harus dipertahankan juga. Nah, cuma masalah kan setelah itu selesai acara hukum adat itu, saya di pesantren ceritanya. Jadi ketika 1 minggu di asrama muslim, saya ngerasa, oh saya tidak punya teman yang bisa membimbing saya untuk baca Quran. Saya tidak punya teman untuk menguatkan iman saya. Nah, ceritanya tibalah saya berpikiran, kalau gitu saya masuk pondok pesantren aja lah. Alhamdulillah waktu itu kan kuliah masih online ya, karena COVID. Nah, alhamdulillah dapat tempat ya lumayan bagus untuk saya menimba ilmu. Waktu di pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Kuburaya lah waktu itu. Nah, di sana saya belajar banyak dari para ustadz, para kiai. Pertama yang saya dalami adalah ilmu tauhid dan baca Quran. Nah, di sana saya sempat down juga karena kan nggak ketemu orang tua. Bahkan karena saya waktu itu masih kuliah di semester 5, saya nggak tahu kenapa bisa ngomong seperti ini. Ibu, bapak, pokoknya ini kan abang nih udah membuat beban orang tua nih masuk Islam nih. Maksudnya ada intimidasi segala macam kan. Psikologisnya terganggu lah pasti. Nah, saya bilang, udah buang kuliah sama uang jajan, gak usah kirim lagi, saya bilang kan. Nggak apa, saya cari rezeki dalam Islam aja. Masya Allah. Nah, dari situ, sadar nggak ya saya ngomongin tadi kan. Tapi ya, untuk meyakinkan mereka, karena ya itu kan, orang tua nanti mikirnya gini, ya udah ngapain sih masuk Islam, ujungnya susah gitu. Saya tuh pengen hindari itu gitu. Saya nggak mau dibilang masuk Islam jadi susah gitu kan. Sedangkan di Islam itu sudah banyak dijanjikan rezeki gitu. Nah, makanya sampai saya bilang kayak gitu, udah motor satu-satunya saya jual waktu itu. Kan online kan. Saya jual, saya buka usaha waktu itu. Usahanya ya usaha yang gerobak itu. Gerobak jualan jus lah, jualan es krim lah kan. Kemudian alhamdulillah tidak lama setelah itu ada salah satu yayasan di Kota Pontianak itu mengcover uang kuliah per semester. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih. Inilah pentingnya yayasan ya. Maksudnya tuh ada aja gitu bantuan dari orang-orang baik ini tadi. Iya, betul. Alhamdulillah diwawancara lulus. Jadi dites juga ceritanya. Dites lulus. Nah, sebenarnya yang saya sedih itu ketika saya dengar beberapa orang muslim, keluarga saya sendiri itu kayak ya kurang aja supportnya gitu. Seharusnya kan mensupport kan, menjelaskan baik-baik. Karena kan ada beberapa saudara juga, termasuk ya saudara ibu itu juga ada yang muslim kan, harusnya mendukung kan. Nah, ternyata karena saya waktu itu baru pulang dari Jakarta, waktu itu saya lomba ceritanya, lomba bawa nama Kalbar Jakarta, atau tuh di Hotel Ciputra kalau nggak salah. Selesai acara di sana masuk Islam. Jadi muncul nih beberapa perkataan dari keluarga itu bilang, oh ini kemarin dari Jakarta nih, sesat nih, ikut aliran sesat ini udah. Nah, itulah makanya timbul buru-buruan segala macam ceritanya. Nah, setelah di pesantren itu ya sempat juga dari ibu nangis-nangis kan, nelfon beberapa kali itu suruh balik lagi. Balik ke Kristen lagi. Balik ke Kristen. Ke Katolik lagi. Katolik ya. Ya. Nah, pokoknya ibu-ibu tuh nangis-nangis, ngapa sih harus masuk Islam? Emang kurang apa sih di ini agama sebelumnya? Terus kenapa sih kok bisa berubah gitu?
Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu muncul terus setiap video call. Dan yang itu memang nggak pernah difikirkan sama keluarga sebenarnya. Iya. Kalau abang bakalan masuk Tidak Islam. akan pernah terpikirkan karena ibu saya pernah mendengar dan sering mengingatkan juga dulu cita-cita saya pengen jadi pastor malah. Oh gitu. Iya, saya udah ngomong sama ibu saya pengen jadi pastor, cuman dilarang sama ibu karena kan nggak punya keturunan kan. Ya takut juga, maksudnya udahlah nggak usah jadi pastor, yang penting taat aja di agama ini. Katanya. Nah, tapi nggak lama setelah itu, ya karena circle tadi itu berubahlah pola pikir. Nah, sebenarnya mau mancing itu adalah saya tuh kalau ngelihat orang meninggal itu kayaknya sedih banget ya. Sedih. Kayaknya nggak ada harapan lah ketika udah meninggal tuh. Apalagi kalau udah memasuki masa-masa lansia. Itu kayak menunggu ajal itu kayak sesuatu yang menyeramkan jadi. Dari situlah sebenarnya saya peduli dengan agama saya. Maksudnya, masa sih kita nggak bisa sosialisasi mengenalkan agama ini biar nanti ketika kita menghadapi sebuah kematian itu kayaknya nggak usah sedih-sedih lah, nggak usah sampai nggak ada harapan gitulah, harus ada harapan dong. Nah itu yang maka saya memancing saya untuk belajar agama itu. Nah ketika di Islam saya sadar betul ternyata Islam itu sudah dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Nah cuman caranya kan beda-beda nih ceritanya kan. Nah tergantung amal kebaikan kita. Nah dari situ saya kan oh jelas nih konsepnya bagus nih. Karena tetap ada harapan, walaupun kemaksiatan itu banyak dilakukan, paling tidak ketika mengucapkan kalimat syahadat masih percaya, maka sebenarnya dosa-dosa di masa lalu itu ya cukup dicuci aja diambil neraka gitu kan. Oh, masuk akal juga konsepnya gitu kan. Walaupun sebenarnya kemudian ketika masuk pondok pesantren saya sudah betul-betul paham betul bahwa ketika kita berharap sama masuk surga itu salah juga. Ternyata ketika pesantren itu dapat surga itu makhluk, neraka itu makhluk, bumi itu makhluk, tumbuhan itu makhluk, manusia makhluk, hewan makhluk. Ketika kita berharap salah satunya itu surga, berarti kita berharap sama makhluk. Sedangkan kita harus percaya dan berharap itu cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah pertama, kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan ini cuma satu harapannya, mendapatkan ridhonya Allah. Ketika Allah udah ridho dengan kehidupan kita, insya Allah kita ke akhirat pun nanti akan terjamin gitu. Karena Allah udah ridho. Di dunia diridho sama Allah, baik-baik saja. Semakin besar ujian yang kita hadapi, Allah berarti masih sayang sama kita. Makin naik level ujiannya, insya Allah Allah makin dekat sama kita. Makin naik lagi levelnya, nah Allah pasti sayang sama kita. Udah pasti ridhonya dekat sama kita. Kemudian ketika kita sudah menghadapi sakaratul maut, insya Allah ujian sudah berhenti sudah. Tinggal pertanggungjawaban atas amal kebaikan yang kita lakukan di dunia. Nah, itu kan kayaknya masuk akal banget gitu. Nah, inilah yang membuat saya yakin penuh dengan Islam. Nah, kemudian bagaimana konflik dengan keluarga tadi? Nah, itu tadi kembali lagi. Saya berdoa 3 hal. Karena tadi dibilang kan, mualaf itu akan terkabul doanya. 3 hal ini. Yang pertama, ya Allah ya Rabb, saya ini punya beberapa orang yang mungkin saat ini mengancam saya untuk dibunuh lah, untuk saya dibilang inilah apa ajaran sesat lah segala macam. Bagi saya ini orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang betul-betul sayang sama saya. Saya bilang seperti itu di doa. Bisa jadi mereka ini tidak terima saya masuk agamamu karena mereka sayang sama saya. Mereka tidak mau pindah. Saya itu pindah di agama yang lain, tapi mau stay di agama yang lama. Nah, dari situlah saya bilang, lembutkanlah hatinya. Mudahkanlah keturunannya dapatkan hidayah. Nah, itu yang pertama doanya. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, saya ini sulit baca Quran. Saya ini udah dewasa masuk Islamnya. Kemungkinan untuk baca Quran ini kayaknya agak ngeri-ngeri ya. Karena tulisannya kayak cacing nih, saya bilang. Ya Allah, mudahkanlah lidah hamba. Lancarkanlah untuk baca Quran dan bisa memahaminya pastinya. Yang ketiga doanya, ya Allah ya Rabb, saya punya fisiknya sempurna, tidak cacat satupun. Dan kemudian saya pengen menggunakan fisik saya ini untuk berdakwah, membesarkan agamamu ya Allah. Masya Allah. Izinkan ya Allah, saya bilang. Dan alhamdulillah doa ini terjawab lebih cepat. Pertama, orang-orang yang tadi benci sama saya, orang-orang yang membunuh saya sekalipun, itu dalam waktu nggak tahu ya, kurang lebih itu 6 bulan lah. Ketika bulan puasa kalau nggak salah. Bulan puasa itu mungkin 3 bulanan kalau setelah dari syahadat ya.
bahkan atau 1 bulanan gitu. Pokoknya ketika bulan Ramadan waktu itu saat puasa, saya izin sama kiai, saya izin sama ustadz, saya izin mau balik ke kampung halaman, saya mau ketemu orang tua. Udah kangen banget saya sama orang tua, udah lama banget rasanya nggak ketemu. Kan ini bagaimana dengan ini situasi di sana? Udah adem apa dari para kiai kan? Saya bilang, insya Allah saya hadapi dengan lapang dada. Jadi yang penting niat saya sebenarnya. Oke. Saya juga sudah belajar banyak, salah satunya adab dalam Islam, bagaimana caranya menyikapi diri ini layaknya seorang muslim gitu. Alhamdulillah balik ke sana. Jadi orang-orang yang tadi tidak suka sama saya datangin satu-satu. Oh iya, saya datangin karena keluarga juga kan yang tidak suka itu. Saya datangin satu-satu, saya salamin walaupun ada yang berpaling mukanya segala macam, tapi paling tidak mereka menerima salamnya. Dan kemudian ketika ketemu orang tua, saat itu masih puasa ceritanya. Saya ketemu, saya peluk, saya cipika-cipiki, saya minta maaf atas kesalahan yang pernah saya lakukan. Kemudian saya jelaskan kenapa masuk Islam dan jangan percaya atas doktrin-doktrin orang bilang ini ajaran sesat segala macam. Saya jelaskan satu persatu. Nangis nggak? Ya nangis pastinya, haru. Dan di situ ya air mata orang tua juga langsung nangis kan? Pasti. Nah, tapi ada keajaiban yang saya rasakan, yang ini sangat aneh tapi nyata gitu. Kan saya waktu itu masih puasa. Oke. Tentu ada sahur. Ternyata ibu saya sama bapak saya nyiapkan sahur untuk saya. Ibu saya bangun jam 2 subuh, menyiapkan sahur. Bapak saya membangunkan saya, udah disiapin sahur sama ibu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi apa ya? Walaupun ibu saya itu masih bertanya kenapa saya masuk Islam, tapi dia melayani gitu. Dan ini salah satu bentuk yang saya harus syukuri. Doa tadi. Iya, Allah melembutkan hati orang tua saya dan orang-orang sekitar saya. Yes. Yang minimal ancaman itu ternyata tidak ada. Dan saya berhasil, walaupun ada yang berpaling muka, paling tidak sudah menerima. Nah, itu satu jawaban doa yang sudah dikabulkan sama Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Kedua, baca Quran. Saya bisa baca Quran di Iqra 6, udah hampir selesai, itu butuh waktu 6 bulan. 6 bulan itu saya udah sampai di Iqra 6. Dan sudah mulai pelan-pelan masuk ke bacaan Quran. Dan yang tadi saya takuti, Allah lancarkan lidah saya, lisan saya, mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Ya Allah, saya bilang, ini terlalu mudah Allah mengabulkannya. Nah, kemudian ketika saya fokus dengan pondok pesantren, 1 tahun kemudian, karena memang saya juga udah kuliah online dan sibuk dengan semester akhir juga waktu itu, saya pamit sama kiai, ya pamit sama ustadz-ustadz, ingin melanjutkan usaha yang saya buka tadi, usaha gerobak lah kecil-kecilan. Ya, dibilang untung ya nggak untung juga sebenarnya, cukup lah untuk harian gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya dipanggil untuk dakwah di salah satu yayasan yang cukup besar di kota Pontianak. Dan namanya Yayasan Masjid Kapal Munzalan waktu itu. Masjid Kapal Munzalan. Kapal Mundalan. Munzalan. Munzalan. Dan waktu itu diamanahkan untuk mengurus mu'alaf. Nah, dari situ saya mengenal dunia dakwah. Dan alhamdulillah doa ketiga terkabul. Saya dipakai tenaganya, fisiknya untuk dakwah. Nggak lama setelah itu, saya dapat amanah sampai sekarang, baru-baru ini, menjadi ketua Yayasan Saudara Seiman, fokus ngurus mu'alaf. Tapi itu irisannya di bawah yayasan tadi? Udah pisah sekarang. Udah beda? Dan saya ngurus sendiri sekarang. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ada yang spesial juga. Kan orang tua saya non-muslim kan? Bapak saya itu non-muslim, sekarang ikut saya berdakwah. Nah, gimana? Masih Katolik statusnya, tapi ikut bantu dakwah saya. Dengan cara? Jadi Bapak itu saat ini tinggal di kawasan yayasan saya yang saat ini saya bangun. Dan beliau menjaga yayasan itu. Jadi kemana-mana, kalau saya pergi kemana-mana itu, ya ikut beliau. Ya, akrab juga sama beberapa mu'alaf, akrab juga sama beberapa binaan kita kan, akrab juga dengan beberapa orang ustadz. Sampai akhirnya para ustadz itu juga bilang, ini bapaknya lebih islami ya. Maksudnya, saya nih, kalau lambat sholat, itu langsung marah bapak saya. Kalau saya, misalkan sholat isya nih, agak telat sedikit nih,
ini udah azan, kenapa nggak langsung ke masjidnya? Itu bapak saya. Allah. Dia Katolik mah. Makanya saya bilang, ya Allah ya Rabb, berilah hidayah ke orang tua Amin, saya. amin, amin. Saya yakin insya Allah bapak saya udah lembut hatinya. Amin, insya Allah. Dan ya sampai saat ini udah hampir 2 tahun ibu bapak saya itu ikut saya. Dan ibu saya mengizinkan. Ibu saya yang termasuk ya fanatik di agama sebelumnya, ya mengizinkan. Ternyata katanya bapak saya lebih baik sekarang. Lebih lembut hatinya. Lebih memahami karakter istrinya. Lebih punya tanggung jawab yang lebih besar. Allah. Dan dari teman-teman itu, para santri, biasa kan kita ngundang santri untuk nginep di tempat kita juga. Dan santri yang bangunin bapak saya. Dia bangun jam 2 subuh. Biasa jam 3 subuh. Cuman bangunin santri-santri. Dan kemudian juga kalau sholat kotor, masjid atau musola yang kotor itu, beliau yang bersihkan. Nah, dari sini saya bilang, ini sih seolah yakin. Tergantung dari bapak saya, kapan waktu yang terbaik. Kayak gitu sih, kurang lebih. Mungkin ada kepikiran kayaknya lagi menunggu ibu saya. Bisa Amin, jadi. amin, insya Allah. Nah, ini maksudnya perlu doa banyak-banyak juga kan. Nah, sebenarnya dari sekian banyak cerita yang saya ceritakan adalah sebenarnya nikmat yang saat ini diberikan kepada saya ini adalah doa-doa orang baik. Ketika saya menyampaikan situasi saya waktu itu, banyak yang berdoa. Kan waktu itu di channel yang cukup besar, kemudian banyak komen-komen, mendoakan yang baik-baik, dan ada satu hadiah yang diberikan kepada saya ketika melaksanakan proses menggunakan fisik saya di dunia dakwah. Datanglah seorang ibu-ibu yang biasa fisiknya, habis itu motornya sederhana, datang ke masjid tempat saya ngabdi sebelumnya, mau ketemu nak sandang katanya. Oke. Saya pikir ibu mustahik, karena kan kami juga ngurus mustahik. Ceritanya malam-malam ibu mustahik. Ceritalah depan masjid, kenapa Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini nak sandang, saya ini sebenarnya udah ngelihat nak sandang tuh di channel. Dan dari tahun 2020 itu sudah punya niat memberangkatkan nak sandang umroh katanya. Allah, Masya Allah. Saya mikirnya, benar lah Bu, benar nak sandang. Ya Allah, saya bilang, ini belum seberapa nih saya dakwah nih. Ini udah dipanggil aja ke Baitullah nih. Padahal saya doa itu ya kurang lebih 6 bulan yang lalu saya doa. Saya bilang, ya Allah, kalau seandainya dipanggil ke Baitullah, gimana ya rasanya ya? Pengen ya Allah. Datanglah ibu itu. Waktu itu tidak jadi, karena pertama tidak tahu nak sandang di mana posisinya, karena cuma lihat di channel aja, di channel YouTube. Kemudian ternyata taunya kami itu sebenarnya satu wilayah sebenarnya. Nah, cuman karena tidak pernah ini juga serius komen itu tidak dibalas juga satu-satu kan. Dan saya pun bukan yang punya channel juga. Jadi ya memang ada beberapa komen itu, nak sandang katanya. Saya pengen berangkat ke nak sandang umroh. Waktu itu baru-baru masuk Islam itu. Allah. Dan ternyata memang ibu ini gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2023 bulan 2 setelah saya lulus sidang skripsi, saya berangkat umroh. Allah. Nah, jadi sekian banyak ujian yang diberikan kepada saya, Allah bayar. Dan alhamdulillah, luar biasanya, ini momennya tepat banget. Orang tua udah setuju, maksudnya udah lembut hatinya, keluarga udah lembut hatinya, dan kemarin pun setelah 2 tahun masuk Islam itu saya ngelamar ini. Masya Allah. Dapat istri kan, saya ngelamar. Itu juga dianjurin para kiai, para ustadz, katanya dakwah ini lengkap rasanya ketika sudah memiliki keluarga. Karena fokus kita udah bukan mikirin wanita lagi, mikirin pendamping hidup, tapi udah fokus ke depan. Banyak program-program yang harus dilaksanakan, banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Salah satunya mualaf-mualaf pedalaman dan muslim-muslim pedalaman yang butuh bantuan. Betul. Nah, kemudian sampailah akhirnya saya ngelamar, ya teman SMA saya juga dulu. Ya, tiba-tiba datang ke rumah kan panik juga dia kan. Karena perantaranya waktu itu ustazah. Saya punya ustazah, ya mualaf juga, maksudnya yang pembina mualaf itu ngabarin kabar kalau saya mau menikah atau mau melamar ceritanya. Berniat baik lah. Alhamdulillah dianterin para kiai, para ustadz. Langsung menentukan tanggal
pernikahan. Allah. Nikah lah akhirnya. Alhamdulillah waktu itu usia saya 23 tahun. 23. Ya, Oke, 23. insyaallah. Jadi udahlah, saya percaya ketika menikah rezeki itu kan banyak datang. Betul. Dan alhamdulillah ketika menikah, ya tadi salah satunya udah berangkat umroh. Kemudian waktu itu kami juga belum punya rumah ya. Dalam artinya kita betul-betul ini, saya pengen orang tua saya paham betul bahwa Islam ini banyak memberi rezeki. Jadi 1% pun atau ya memang tidak keluar dari duit orang tua untuk melaksanakan pernikahan. Ya berkeluarga ini kata saya itu harus mulai dari nol. Dan alhamdulillah ada hadiah lagi yang kedua. Apa tuh? Ketika dikasih umroh, saya udah bahagia banget tuh. Ternyata dari ibunya juga ngasih tempat tinggal. Allah. Jadi kami diam saat ini di tempat tinggalnya ibu yang baik ini tadi. Sampai hari ini. Sampai hari 2 tahun sudah. Allah. Dia tidak pernah nanya tentang akadnya apa rumah itu. Dia juga bilang, udah tinggalin aja, nggak apa-apa katanya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kami tinggal dan umroh itu tadi di orang yang sama. Masya Jadi Allah. saya selalu berdoa untuk ibu ini, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan dunia akhiratnya. Amin, amin. Ya. Luar biasa, bantuannya sangat nyata. Wasilah dari Allah, Allah kasih wasilah dari ibu ini tadi, luar biasa. Masa sih ada kenikmatan Allah yang begitu besar, kita mau ini, mau istilahnya, ya ngapain kita mau ini, apa istilahnya, ada ayat itu kan, nikmat mana sih yang mau didustai lagi? Udah besar loh nikmat yang diberikan Allah nih. Masa kita mengeluh? Justru sekarang ini, alhamdulillah atas izin Allah, saya itu mulai mengurus mu'alaf di 2021 dan mulai mengaji, kajian juga itu mulai dari tahun 2022 baru mulai. Allah. Dan 2023 saya udah dikasih amanah untuk ngajarin full. Jadi saat ini ya ngajar Quran juga, habis itu ngisi pengajian juga, dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan akidah juga yang saya sampaikan. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ini atas izin Allah. Dan saya posisinya masih belajar. Karena saya punya kiai, saya punya ustadz yang insya Allah sampai saat ini saya jaga hubungannya, yang betul-betul saya minta ridhonya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dari ayat-ayat yang Allah kirim di muka bumi melalui malaikat wahyunya melalui Nabi Muhammad yang disampaikan ini ya dari Allah langsung. Nah, alhamdulillah inilah yang saya kampanyekan. Dan artinya saya sampaikan bahwa Quran ini memudahkan hidup kita. Allah. Semakin kita paham Quran, semakin terarah hidup kita, insya Allah. Terakhir Bang, Masya Allah nih ceritanya luar biasa, inspirasinya ada, triggernya ada, penyemangatnya ada. Yang terakhir saya mau minta pesan dari Abang buat teman-teman kaum muslimin dan khususnya untuk para mu'alaf yang sedang menerima ujian dan cobaan yang sampai saat ini mungkin mereka belum menemukan jalan keluarnya. Betul. Bismillah teman-teman semuanya, baik yang muslim pedalaman khususnya dan mu'alaf. Karena muslim pedalaman ini identik dengan mereka muslim tapi tidak punya pembina. Mereka muslim tapi tidak tahu syariat. Ya karena tadi itu tidak ada ustadz yang membimbing itu. Nah terus untuk mu'alaf juga salah satunya, mereka memang ketika memutuskan untuk meluk agama Islam akan banyak ujian. Dan ini memang sunatullah. Karena memang di Islam itu udah dipastikan ujian itu akan bertubi-tubi. Tapi sebenarnya dalam Islam itu yang kita tahu adalah respon. Respon kita ini seperti apa? Sebenarnya keimanan kita itu semakin bertambah ketika kita berani memahami Quran itu, bukan hanya membaca ya, tapi memahami dan mengamalkannya. Karena kalau kita buka buku pedoman kita, insya Allah di situ kan udah lengkap. Apa permasalahan teman-teman? Ada di situ kunci jawabannya. Nah, jadi saya meyakini teman-teman khususnya juga yang belum masuk agama Islam, jangan pernah malas buka buku kitab suci. Karena insya Allah ketika teman-teman percaya dan yakin dengan agamanya masing-masing, maka sebenarnya teman-teman akan tidak pusing lagi, tidak sedih lagi, tidak seperti orang yang tidak punya harapan untuk menghadapi sebuah kematian. Kematian ini pasti masalahnya. Nah, tergantung dari kita bagaimana menghadapi kematian yang baik ini. Bahagiakah? Sedihkah? Kalau sedih itu berarti dipertanyakan. Tapi kalau bahagia, insya Allah teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, dari saya
mu'alaf dulu ya bisa dibilang mantan kafir juga. Sekarang sudah belajar banyak dengan kehidupan menjadi seorang muslim. Saya meyakini semakin diuji kehidupan kita ini, Allah itu sayang sama kita. Semakin besar ujian, berarti kita sedang naik level. Nah, sampailah di mana kita tidak menghadapi ujian itu lagi. Di mana? Ketika sudah mati, ketika sudah tidak bernyawa, ketika sudah dicabut ruhnya. Nah, di sana kita cuman mempertanggungjawabkan apa saja perbuatan kita di muka bumi ini yang Allah ciptakan untuk kita taat dan beribadah kepadanya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk para mu'alaf muslim pedalaman dan orang-orang yang ingin masuk agama Islam yang saat ini hatinya masih ragu-ragu. Insya Allah datangnya iman itu adalah ketika kita mau belajar. Hidayah itu muncul ketika kita mau belajar. Nah, kuncinya adalah harus selaras dengan logika kita. Nah, manusia diciptakan nafsunya. Logika kita ini diciptakan untuk mengendalikan nafsu kita. Nah, ini terdapat di Quran. Dan ini dikontrol dari Quran. Kalau kita jauh imannya dari Quran, itu sulit rasanya mengontrol nafsu kita. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, perhatiannya buat muslim pedalaman dan para mu'alaf di pedalaman juga Masya Allah. Sangat sesuai yang abang bilang tadi, bahwa muslim pedalaman itu agak kurang perhatian terkait masalah dakwah dan keilmuannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Bang. Ini kami ucapkan, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.